Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Muhammad Ramdan dengan NIM 0498085589 dari Prodi Sistem Informasi PBJJ Jakarta. Di video kali ini saya ingin membuat ERD dari kasus tugas 1 basis data yang soalnya adalah sebagai berikut. Jadi dalam kasus tugas 1 ini, Tono mendirikan sebuah rental mobil menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat dan nomor telepon sebagai berikut. Seperti yang dijelaskan di panduan praktik, setidaknya ada 5 tahapan ketika kita ingin membuat suatu ERD. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Nah, berarti di sini setidaknya ada 3 entitas utama yang akan kita olah di ERD. Yang pertama, rental mobil tersebut memiliki banyak mobil. Nah, berarti adalah entitas pertama adalah mobil. Kita langsung saja ke YED editor kita. Kita definisikan entitas pertama yaitu mobil. Nah, selanjutnya, customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar. Berarti entitas yang kedua adalah customer. Mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data sebagai berikut. Setelah melakukan pendaftaran customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah, nah berarti ini sewa ya, data sewa ini bisa menjadi salah satu entitas juga. Kita bisa bilang di sini entitas sewa. Sebenarnya dalam prakteknya, jika kita baca lebih teliti lagi, bahwa informasi Tono ini bisa kita jadikan salah satu entitas juga. Sebagai contoh, misal kita jadikan entitasnya sebagai pemilik. Jika mungkin kasusnya adalah sistem yang ada ini bisa menampung banyak pemilik sewa rental. Berarti di sini ada 4 entitas. Kita tulis 4 entitas. Kita rapikan dulu sebagai berikut. Lanjut ke tahap selanjutnya dari panduan membuat ERD, yaitu menentukan atribut dari entitas-entitas yang sudah kita definisikan tadi. Pertama dari customer. Kita baca. Yang pertama dari mobil dulu mungkin ya, sesuai urutan. Memiliki banyak mobil dengan data kode mobil. Tapi sebelum itu kita kasih ID dulu entitasnya. Kode customer di mobil ya. ID mobil. Setelah itu ada kode mobil. Kode mobil karena merupakan atribut biasa bukan primary, kita pakai objek atribut biasa. Kode mobil. Selanjutnya jenis mobil, tahun mobil. Oke, kita kesini aja.
mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Selanjutnya kita tinggal relasikan menggunakan garis relasi yang tidak didefinisikan ya. Selanjutnya untuk entitas customer, atributnya ada nomor KTP. Tentunya sebelum atribut-atribut tersebut kita harus kasih identitas primary key ya. Customer, kenapa disapa? Customer, terus nomor KTP, nama, nomor telepon, nomor telepon, dan alamat. Tinggal kita kasih relasi antara atribut dengan entitas. Entitas selanjutnya adalah entitas sewa yang mencatat informasi ID sewa tentunya sebagai identitas sewa, nomor sewa, tanggal sewa, TGL aja biar agak panjang. TGL sewa, tanggal kembali, dan denda. Denda ini saya asumsikan inputannya sebagai nominal uang berarti denda. Selanjutnya adalah pemilik. Pemilik ini kalau dari informasi di awal, atribut yang ada adalah NPWP selain daripada ID berarti kan ya. Ada ID pemilik, NPWP, nama di sini berarti bisa diisi nama pemilik sendiri atau nama toko rentalnya. Kalau dari kasus tugas 1 di sini saya asumsikan sebagai nama rental. Terus alamat, terakhir adalah nomor telepon. Ya. Kita relasikan entitas dengan atribut. Ya. Nah, kita simpan dulu deh. Tugas 1. Nah,
Oh iya, sewa belum kita kasih relasi ya. Tahapan kedua atau mendefinisikan atribut-atribut dari entitas sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah tahapan ketiga, yaitu menetapkan relasi antara himpunan-himpunan entitas. Berarti di sini aksi-aksi dari entitas yang kita punya keempat ini apa saja. Kita mulai dari paling bawah. Customer dengan pemilik ini memiliki suatu entitas. Dilihat dari sini. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyebutkan pendaftaran. Nah, kita asumsikan pendaftaran ini adalah pengisian suatu formulir yang diberikan kepada pemilik. Maka di ERD relasi antara customer dengan pemilik adalah kurang lebih kita bilang mengisi formulir. Typo. Mengisi formulir ini dilakukan oleh customer satu kali dengan identitas, nomor telepon, nama, nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat sebagai isian. Berarti relasinya adalah satu customer mengisi satu formulir. Dan satu pemilik memiliki satu formulir untuk satu customer, berarti satu ke satu ini. Selanjutnya relasi antara mobil dengan pemilik. Kita coba yang gampang-gampang dulu. Pemilik dengan mobil relasinya berarti kepemilikan. Nanti bisa kita kasih di sini relasi memiliki. Memiliki, mempunyai, bisa apa aja. Tapi saya bilang di sini memiliki. Satu pemilik bisa memiliki banyak mobil, tapi satu mobil hanya bisa dimiliki oleh satu pemilik. Berarti relasinya adalah satu pemilik bisa memiliki banyak mobil, kurang lebih seperti ini. Yang selanjutnya adalah relasi antara entitas customer dan entitas sewa. Di sini bisa kita bilang customer akan menyewa dengan data isian sebagai berikut ya. Kita bilang berarti di sini menyewa mobil. Berarti satu customer bisa memiliki banyak informasi sewa. Bisa jadi hari ini dia nyewa, besok nyewa, lusa nyewa lagi dengan satu identitas customer. Nah, relasi antara mobil dengan sewa di sini harus ada namanya entitas detail kalau di kami. Nah, kalau kita lihat dari panduan, pembuatan entitas detail itu ada pada tahapan kelima di sini. Pembuatan di sini dicontohkan detail antara relasi pasien dengan dokter, ada entitas pasien dokter. Sama halnya dengan kasus tugas 1. Di sini entitas sewa dengan mobil ada relasi penghubung, entitas penghubung, yaitu kita kasih nama detail sewa aja kali, detail sewa. Kenapa hal ini terjadi? Karena detail sewa
entitas sewa dengan entitas mobil ini memiliki hubungan banyak ke banyak, sehingga harus ada entitas penampung untuk informasi relasi tersebut. Nah, atribut dari entitas detail sewa tentunya ada ID detail sewa, detail sewa, terus ID dari mobil yang disewakan dan informasi sewanya. Kita rapikan. Selanjutnya kita buat relasi antara atribut dengan entitas detail sewa. Nah, dari sini tinggal kita buat relasi antara entitas sewa dengan detail sewa, juga relasi antara mobil dengan detail sewa. Karena data sewa bisa memiliki banyak mobil, maka relasinya adalah banyak detail sewa ke banyak sewa ke satu detail sewa. Dengan relasinya kita harus definisikan relasinya. Kita bisa bilang di sini catat detail, karena sewanya akan mencatat lebih banyak informasi di tabel atau di entitas detail sewa. Banyak sewa, yang sewa, satu detail sewa, ke banyak ke satu. Ini ke satu. Oke. Mobil dengan detail sewa kita bilang catat detail juga. Relasinya sama seperti sewa ke detail sewa. Mobil sewa juga banyak ke satu. Kurang lebih seperti ini. Jika dari kasus tugas 1, kita coba pastikan lagi. Tono memberikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Berarti di entitas pemilik ada NPWP. Kita bilang NPWP aja. Diberi nama Tono Rental, berarti ada nama dari pemilik atau nama usaha rental dengan alamat dan nomor telepon sebagai berikut. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode, berarti entitas mobil, informasinya selain daripada ID mobil ada kode mobil, jenis mobil, tahun, dan harga sewa. Selanjutnya, customer yang akan menyewa, berarti ada entitas customer harus terdaftar terlebih dahulu. Nah, terdaftar ini tadi kan relasi antara customer dengan pemilik. Saya bilang di sini mengisi formulir, atau bisa juga kita bilang mendaftar juga gak apa-apa. Dengan mengisi formulir memuat data diantaranya nomor KTP selain ID customer ya. Nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat, nah berarti di sini saya definisikan satu entitas lagi, entitas sewa dengan informasi nomor sewa, tanggal sewa, tanggal kembali, dan denda, termasuk ID sewanya sendiri. Saya kira cukup dari saya untuk
tugas praktek 1 basis data. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.